Liberalisasi perdagangan. Nama kelompok 1. Bagus Titi Sarajiwa dengan NIM 1810105060067. Kedua, Cindy Erlisa Dewi NIM 181010502783. 3. Daryl Dwi Gunawan NIM 181010503412. Yang terakhir, Nur Fadila Duyanti NIM 181010502671. Trade liberalization atau liberalisasi perdagangan adalah taktik untuk mendorong perdagangan barang dan jasa secara bebas antar negara. Ini dilakukan melalui penghapusan atau pengurangan pembatasan atau hambatan pada perdagangan barang dan jasa. Apa sih hambatan-hambatan perdagangan yang dimaksud? Ini yang pertama ada tarif seperti biaya masuk dan biaya tambahan. Yang kedua, hambatan non-tarif seperti aturan perizinan dan kuota. Yang ketiga, proteksionisme, kebalikan dari liberalisasi perdagangan, dicirikan oleh hambatan ketat dan regulasi pasar. Hasil liberalisasi perdagangan integrasi yang dihasilkan antar negara dikenal dengan globalisasi. Selanjutnya, pro kontra liberalisasi perdagangan. Para ekonom sering memandang liberalisasi ini sebagai langkah untuk mempromosikan perdagangan bebas. Namun, ini adalah topik kontroversial dan apa saja pro kontranya? Kelemahannya itu, para pengkritik menyatakan bahwa liberalisasi dapat merugikan dan menghilangkan pekerjaan di suatu negara. Alasannya, barang yang lebih murah dan membanjiri pasar domestik, perusahaan dalam negeri tidak bisa bersaing dan mati. Akibatnya, industri tidak tumbuh, begitu juga dengan penciptaan lapangan kerja. Kelebihannya, di sini ada liberalisasi perdagangan mempromosikan perdagangan bebas yang memungkinkan negara-negara untuk berdagang barang tanpa hambatan, peraturan atau biaya terkait. Regulasi yang berkurang ini mengurangi biaya. Pada akhirnya, penurunan biaya memungkinkan harga konsumen yang lebih murah karena impor dikenakan biaya yang lebih rendah dan persaingan yang cenderung meningkat. Meningkatnya persaingan dari luar negeri sebagai akibat dari liberalisasi perdagangan menciptakan insentif untuk efisiensi yang lebih besar dan produksi yang lebih murah oleh perusahaan-perusahaan domestik. Persaingan ini juga dapat memacu suatu negara untuk mengarahkan sumber daya ke industri yang mungkin memiliki keunggulan kompetitif. Untuk motif perdagangan dan tekanan liberalisasi ini ada menurut Chakoliadis di tahun 1978, partisipasi dalam perdagangan internasional bersifat bebas free, sehingga keikutsertaan suatu negara pada kegiatan tersebut dilakukan secara sukarela. Dari sisi internal, keputusan suatu negara melakukan perdagangan internasional merupakan pilihan. Oleh sebab itu, sering dikatakan perdagangan seharusnya memberikan keuntungan pada kedua pihak, to mutually benefit. Dalam sistem ekonomi tertutup, autarki, negara hanya dalam mengkonsumsi barang dan jasa sebanyak yang diproduksi sendiri. Akan tetapi, dengan melakukan perdagangan open economic, suatu negara memiliki kesempatan mengkonsumsi lebih besar dari kemampuannya berproduksi karena terdapat perbedaan harga relatif dalam proses produksi yang mendorong spesialisasi. Perubahan kesejahteraan dalam perdagangan. Secara konsep, penghapusan berbagai bentuk intervensi dan hambatan menjadikan penerapan liberalisasi perdagangan akan mendorong peningkatan volume perdagangan. Ekspor impor lebih besar sehingga nilai tambah yang diciptakan juga makin besar. Kondisi tersebut selanjutnya akan memacu pertumbuhan ekonomi dunia. Untuk mengetahui manfaat atau keuntungan dibukanya perdagangan ukuran umum, yang digunakan adalah kesejahteraan, menurut Ilham di tahun 2003. Analisis terhadap perubahan kesejahteraan masyarakat akibat perdagangan atau penerapan instrumen liberalisasi perdagangan dapat dilakukan dengan menggunakan konsep surplus konsumen. Di sini ada contoh soalnya nih. Menurut pendapat kalian, apakah liberalisasi perdagangan internasional dalam pelaksanaannya dapat merugikan perekonomian negara berkembang? Jelaskan. Langsung kita bahas aja yuk. Negara berkembang membutuhkan proteksi, bukan liberalisasi. Hal ini karena perekonomian negara berkembang belum mampu memproduksi produk dengan kualitas tinggi dan kualitasnya juga terbatas karena kapasitas industri yang kecil. Karena itu, mereka tidak akan bisa menjual produk mereka.
Tapi pasar domestik mereka akan dibanjiri oleh produk asing yang murah dan berkualitas. Produk asing ini tentu diproduksi oleh perusahaan asing. Kejadian ini akan menyingkirkan produsen dan pengusaha lokal yang akhirnya akan mengurangi pendapatan domestik dan mengubah negara tersebut menjadi pasar konsumen. Sekian, terima kasih.